Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini kita akan mengulik mengenai Google Formulir. Apa saja yang ada di Google Formulir dan juga bagaimana cara tahap awal mengoperasikan Google Formulir. Nah, jangan lupa tonton di sini. Jangan lupa di subscribe ya. Langkah awal kita harus membuka terlebih dahulu Google Chrome. Seperti ini. Setelah Google Chrome kita buka, maka kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa Google kita ini sudah terkoneksi dengan email yang kita miliki ya. Jadi Google ini harus terkoneksi dengan Gmail yang kita miliki. Langkahnya adalah kita sign in terlebih dahulu ya, bagi teman-teman yang sudah punya akun. Nah, seperti saya contohnya, saya akan masuk menggunakan akun ini ya, karena saya sudah pernah membuat akun ya, sudah punya, jadi tinggal kita next. Setelah masuk ke dalam Gmail atau Google Chrome kita ini atau Google kita ini sudah terkoneksi dengan akun yang kita miliki. Nah, seperti ini saya sudah terkoneksi, biasanya ada gambar seperti ini. Kita masuk ke dalam Google Drive, tinggal diklik yang seperti ini ya, sampingnya, masuk ke Google Drive seperti ini ya, ini ya yang bagian sebelah sini. Kita klik dan kita tunggu, maka kita akan masuk ke dalam menu drive yang kita miliki ya, seperti ini contohnya punya saya ya teman-teman. Saya sudah pernah membuat beberapa soal menggunakan Google Formulir. Nah, langkah membuat Google Formulir, kita klik drive saya, kemudian kita pilih lainnya, lalu kita pilih Google Formulir, maka kita akan diarahkan ke tab baru mengenai Google Formulir. Nah, tampilan Google Formulir seperti ini teman-teman. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengubah terlebih dahulu nama dari Google Formulir tersebut ya, formnya. Jadi biar nggak ketukar dengan yang lain, kita rubah. Contohnya saya buat soal matematika kelas 7 seperti ini. Selanjutnya kita tulis di sini nama sekolah kita sebagai bukti identitas sekolah kita ya, agar tidak tertukar dengan data yang lain. Seperti ini bisa saya. Nah, dari lembar kerja Google Formulir yang tampil seperti ini, ada banyak ikon-ikon dan juga fungsinya yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita belajar membuat sebuah soal. Nah, saya akan coba menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi dari bagian-bagian yang ada pada Google Formulir. Yang pertama kita pelajari bersama ini ya, akan menuliskan sebuah identitas di sini ya. Yang paling utama adalah nama. Kita ketikkan nama. Kemudian nama itu akan kita buat seperti apa? Nah, di sini. Nah, di sini ada banyak bagian, ada jawaban singkat, paragraf dan lain-lain di bawahnya ya. SMP Negeri 42 Bandar Lampung. Bersama kita bisa. Nah, biasanya kita dalam membuat soal, kita yang pertama adalah mengisikan identitas terlebih dahulu. Identitas yang paling pertama biasanya adalah nama. Misalnya seperti ini. Nama ini berhubung namanya di sini ya, jawaban singkat. Karena nama ini hanya sedikit, bisa kita gunakan jawaban singkat seperti ini. Nah, di sini kan ada jawaban singkat seperti ini. Hasil dari jawaban singkat ini nanti kalau kita aplikasikan dalam sebuah soal akan menjadi contohnya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada pilihan paragraf.
paragraf ini digunakan jika kita akan membuat soal berupa esai yang nantinya jawaban itu akan memiliki sekitar 200-an kata seperti itu. Jadi untuk paragraf ini maksimal hanya memiliki 200 kata. Jika kita setting menjadi paragraf seperti ini, maka akan menjadi teks jawaban panjang, dan hasilnya ketika kita aplikasikan dalam sebuah soal, hasilnya akan jadi seperti ini, hampir mirip dengan jawaban singkat. Oke, kita lanjutkan ya. Seperti ini, pilihan ganda ini difungsikan untuk kita jika ingin membuat soal menggunakan pilihan ganda ya. Jadi untuk pilihan ganda ini, misal ini saya ganti soal ya, seperti itu. Ini soal nomor 1 sekian sekian ya, jadi soalnya seperti itu misalkan. Kemudian yang bagian A misalnya choice-nya A, kemudian kita akan memiliki choice B misalnya seperti itu, B, terus C, D, dan selanjutnya misalnya. Hasilnya nanti ketika kita sudah buat soal seperti ini akan menjadi seperti ini. Jadi ini soalnya, ini choice-nya atau pilihannya. Kita lanjut yang selanjutnya, yaitu kotak centang. Kotak centang ini hampir sama dengan pilihan ganda, hanya saja ketika kotak centang ini kita buat, dia berupa kotak ya, bukan berupa pilihan A, B, C, D seperti pilihan ganda. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi berbentuk kotak. Bila kita memilih, misal kita akan pilih B, itu akan ada tanda checklist seperti ini ya. Kemudian yang selanjutnya ada drop down. Drop down ini kalau kita gunakan misal biasanya untuk kelas 7A misal seperti itu ya, kita contohkan 7A, yang ini 7B, yang ini 7C misalnya seperti itu. Yang D ya saya hapus biar tidak terlalu banyak ya. Ini kita tulis kelas misalnya seperti ini. Jadinya untuk kelas 7A, 7B, 7C. Jadi siswa nanti untuk menggunakan drop down itu bisa memilih kelas A, B, C, A, B atau C seperti itu dengan cara mengklik seperti ini. Jadi kalau dia ingin memilih A, tinggal klik A. Jika ingin memilih B, tinggal klik B. Jika ingin memilih C, tinggal klik C. Seperti ini fungsi dari drop down. Lanjut ke yang selanjutnya adalah upload file. Jadi biasanya upload file ini kalau kita ingin membuat sebuah formulir ya, formulir pendaftaran atau yang lainnya. Bisa juga sih kita gunakan dalam menulis esai, membuat soal esai. Tapi biasanya lebih difungsikan untuk penguploadan file dalam formulir pendaftaran atau absen lah seperti itu ya. Caranya yaitu kita harus mengizinkan terlebih dahulu untuk si responden itu mengupload file yang nanti filenya itu akan masuk ke drive kita ya, filenya itu akan masuk ke drive kita. Caranya dengan ketik lanjutkan, kemudian nanti akan tampil seperti ini choice-nya. Kita bisa atur di sini apakah kita akan mengizinkan filenya berupa PDF atau apa gitu ya, bisa kita atur di sini. Maksimumnya berapa file itu bisa kita atur di sini, dan ukuran maksimalnya berapa bisa kita atur di sini ya. Kalau sudah seperti ini, hasilnya nanti hasil siswanya akan menjadi seperti ini. Kelas, dia tinggal klik tambahkan file ya, kemudian nanti dia pilih file ini untuk menguploadnya, kemudian nanti bisa pilih upload di sini. Nah, itu kurang lebih seperti itu untuk upload file. Selanjutnya yaitu skala linear. Skala linear ini biasanya difungsikan untuk kita membuat
skala yang bisa dibuat seperti setuju atau sangat setuju seperti itu, tapi tingkat setujunya seperti apa gitu ya. Jadi saya contohkan langsung, misalnya di sini setuju misalnya. Kalau dia memilih 1 berarti setujunya dia setuju. Kalau dia memilih 5 berarti sangat tidak setuju, misalnya seperti itu. Saya buat seperti ini ya, tidak setuju. Kalau sudah seperti ini, hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, jika dia memilih setuju nilainya 1 misalnya. Kalau dia memilih cukup setuju 2 misalnya seperti itu. Kalau dia sangat tidak setuju dia memilih 5. Nah, gitu. Jadi ini bisa dibuat, atau sebaliknya ya, 5-nya di sini 4, 3, 2, 1 itu bisa saja diatur seperti itu. Itu kurang lebih untuk penggunaan skala linier. Selanjutnya yaitu kisi pilihan ganda. Kisi pilihan ganda ini biasanya kita gunakan dalam pemilihan angket-angket seperti itu ya. Misal yang berupa seperti satu pertanyaan tapi banyak pilihan. Misal saya tuliskan di sini di baris pertama, ini baris pertama, ini baris dan kolom. Nanti kalau baris itu ada di sebelah sini, kalau kolom itu ada di sebelah sini, nanti hasilnya kita contohkan langsung saja. Untuk baris pertama saya isi misalnya kendaraan motor, misalnya seperti itu ya, motor. Untuk baris kedua mobil, baris ketiga sepeda. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di kolomnya kita pilih dia misal roda 2, kemudian roda 3 dan roda 4 misalkan seperti ini ya, untuk kisi pilihan ganda. Maka hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, jadi siswa diperintahkan untuk memilih motor. Motor itu rodanya berapa? Misalnya roda 2, pilih ini. Mobil rodanya berapa? Roda 4. Sepeda rodanya berapa? Roda 2. Seperti itu. Nah, jadi untuk pemilihan yang seperti ini. Kita lanjutkan petak kotak centang. Petak kotak centang ini ya hampir sama dengan yang tadi. Contohnya saya samakan aja ya. Hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Nah, hanya dia kalau yang tadi bulat, ini berubah menjadi kotak seperti itu kurang lebih. Yang selanjutnya yaitu tanggal. Nah, biasanya tanggal ini kita gunakan untuk mengisi absen seperti itu ya. Saya tambahkan di sini saja. Misal di sini tanggal ujian, misalnya seperti itu. Tanggal ujian kita pilih di sini, otomatis menjadi tanggal ya. Kita pilih tanggal. Jadi di menu tanggal ini nanti otomatis akan tampil bulan, hari dan tahun seperti itu. Lebih jelasnya kita lihat hasilnya nanti untuk tanggal ujian. Nah, hasilnya seperti ini. Tanggal ujian di sini untuk bulan, di sini tanggal, di sini tahun. Siswa bisa mengambil dari sini atau mengetik langsung juga bisa seperti ini. 23 Juni 2020. Tinggal klik, otomatis 23 Juni 2020 seperti itu. Nah, yang paling terakhir yaitu waktu. Nah, waktu ujian, misalnya saya tuliskan di sini waktu ujian. Waktu ujian. Jadi waktu ujian ini berupa jam. Kalau kita lihat hasilnya nanti akan jadi seperti ini. Waktu ujian misalnya pukul 7:30 seperti ini. Tinggal dikirim jika memang merasa sudah selesai. Nah, itulah kurang lebih gambaran mengenai apa saja yang ada di dalam Google formulir yang kita buat ini ya. Nah, untuk
Nanti di bagian kedua saya akan menjelaskan mengenai bagian ini dan bagian sebelah sini ya, akan saya jelaskan secara detail agar kita semua bisa memanfaatkan aplikasi ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kemudian yang paling terakhir jangan lupa pilih loncengnya agar jika saya memberikan konten-konten terbaru, saudara-saudara atau teman-teman sekalian bisa secara otomatis aktif notifikasinya. Dan yang paling terakhir sebelum saya tutup, setiap apapun yang kita lakukan di sini akan tersimpan di drive kalian ya secara otomatis. Misal seperti ini. Waktu ujian ini saya akan ganti menjadi waktu saja. Otomatis dia menyimpan seperti ini. Nah, itu jika kita online itu akan tersimpan secara otomatis. Nah, sampai di sini penjelasannya, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali.